Lu semua yang nonton video ini dengar baik-baik ya. 2026 itu tinggal 2 bulan lagi. Dan gue percaya 90% yang nonton video gue ya. 90% nonton video gue dari awal tahun sampai sekarang itu masih jadi pecundang yang sama. Lu mulai diri lu di 2025. Lu kebanyakan itu masih jadi pecundang yang sama ya, yang takut ngambil aksi untuk merubah diri lu. Lu habisin waktu lu ya, nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem ya, kelakuan lu tuh gak ada ya, dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua kasih tahu ya, deadline ini lu belum telat. Karena waktu lu jadi kaya itu cuma sebentar lagi ya. Timeline ini udah maju. Banyak orang yang meremehkan ketika gue bilang perkembangan AI ya. Dari tahun 2022, gue adalah orang pertama di Indonesia yang ngomong tentang AI. 2022 ChatGPT itu masih beta. Gue udah jadi user pertamanya ya. Itu gue udah baca papernya dari GPT-2, di mana mereka nyimpen semua token yang lu ketik ke mereka tuh gue udah pelajarin dari tahun 2002. Banyak orang itu yang ngeremehin perkembangan AI, perkembangan teknologi ya. Perkembangan semuanya. Gue adalah user ChatGPT mungkin pertama di Indonesia. Gue adalah beta testernya ChatGPT ya. Ketika itu 2022 ya, sebelum itu masih GPT-2 namanya ya, belum 3,5 yang kalian pakai. GPT-2 itu udah gue baca papernya. Di mana semua token yang lu ketik di sana itu disimpan di dalam database mereka. Jadi semua percakapan lu dengan ChatGPT, mau dari GPT-2 sampai GPT-5 yang sekarang, itu disimpan sama mereka. Mereka mungkin banyak yang ngomong di luar ya, bahwa gue itu bikin narasi seolah-olah menakut-nakuti manusia ya. Kalau orang yang awam tentang ini mereka bilang oke, ini hanyalah sebagai alat untuk manusia. Iya, untuk manusia yang mau belajar dan manusia yang pintar. Tapi ini untuk dunia ini pertama kalinya ya. AI, kepintaran dan fisik ini akan bergabung. Ketika ini dua sudah bergabung, lu jadi pecundang sampah di sana nggak akan diperlukan lagi. Nanti akan ada yang tanya, gimana kalau misalnya yang bawahnya berontak? Dulu yang bawah berontak ya, ketika yang bawah berontak, yang kaya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka harus ngejahit, mereka harus ngelinting rokok. Pabrik-pabrikannya nggak bisa diganti. Jadi ketika mereka demo ya harus diturutin mau lu apa. Tapi ketika semua orang itu secara fisik yang ngelinting rokok bisa diganti robot, akibatnya apa? Ya lu bisa jawab sendiri ya, apakah orang-orang itu masih dibutuhkan atau enggak? Dan ini real ya. Gue barusan pesan kemarin humanoid pertama gue. Itu dari salah satu perusahaan namanya One X Company, Neo, ya gue beli di sini. Itu real ya, dan kita akan lihat mungkin tahun depan shippingnya kita akan lihat ya kemampuan dia untuk bisa beres-beres kantor gue, kemampuan bisa ngobrol. Dan kalian yang masih skeptis ini mungkin ya akan jadi sampah masyarakat. Gue udah bilang dari setahun lalu ya, bakal ada demografi baru namanya, demografi hantu. Ini bukan orang miskin, ini orang yang gak dibutuhkan di masyarakat. Orang itu kebiasaan ya, suka dengerin kebohongan yang enak didengar. Ya, dibanding kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit itu justru sebenarnya lebih membangun. Kebenaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Kalau gue ngomong kayak begini, sebenarnya semua video gue tuh adalah IQ test. Kalau lu merasa tersinggung sama video gue berarti IQ lu rendah. Kebenaran tuh memang sakit di awal. Lu di awal dengar mungkin banyak dari lu yang awalnya nonton channel ini 3 juta orang yang nonton di sini tuh awalnya nggak suka dengan gue. Memang kebenaran itu nggak enak di awal. Tapi dibandingkan kebohongan enak, gue mending kasih kalian kebenaran yang pahit. Kebenaran tuh akan bangun fondasi kalian ya. Justru gak enak didengar di awal, tapi ini bangun fondasi kalian di akhir. Sedangkan ya, kebohongan yang enak didengar itu justru enaknya di depan dan hancurnya nanti justru di belakang. Kebenaran itu membakar semangat ya. Sedangkan kebohongan tuh bagaikan racun yang masuk dalam badan lu. Lu kalau masih miskin, lu telan ego dan dengarkan apa yang sedang gua ajarin ke lu di sini. Gak usah jadi orang yang sok pintar kalau lu masih miskin, karena gak ada yang lu tahu di dunia ini. Artinya buktinya masih miskin. Bukti intelektual sejati itu ketika dia bisa dapatkan apa yang dia mau di hidup ini. Ya. Dan hidup ini membutuhkan uang. Jadi gue yakin kalau orang itu gak kaya pasti gak gitu pintar orangnya. Waktu lu itu udah habis. Jadi lu harus stop berada di zona yang nyaman. Lu ngerasa lu enak gitu kan punya gaji bulanan ya. Memang nyaman dan enak rasanya. Punya gaji bulanan tuh nyaman dan enak. Itu kayak obat bius.
Lu cuman mastiin bahwa, "Oke, saya bisa makan hari ini ya, saya bisa pulang naik motor." Enak gitu gaji bulanan. Lu akan lari di tempat terus ya kalau mindset lu cuman pikir gaji demi gaji. Ya lu harus mikir gimana caranya setelah lu udah pulang nih, lu kerja 9 jam, apalagi yang lu harus kerjain untuk dapat income tambahan. Kita ngomongnya income bukan cuman gaji di sini. Entah lu belajar otomisasi AI, lu belajar gimana cara jadi clipper, lu bikin sistem yang banyak sekali clipper lu. Lu harus pelajari sesuatu itu, lu belajarin crypto trading ketika pulang. Lu cari gitu, gimana caranya AI automation, oh gimana caranya crypto trading. Apapun itu lu harus berani kerjain, yang penting income lu tuh bisa nambah. Lu jangan bangga gitu, lu cuma nabung di bank pakai gaji UMR lu, itu uang lu nggak akan kemana-mana ya. Lu kayak kakek-kakek aja nabung di bank. Ada sisa pun dari gaji lu yang kecil itu ketika ditabung ya, dimakan inflasi, lu pasti jadi orang miskin yang sama. Lu nggak akan pernah bisa beli rumah, lu nggak akan pernah bisa beli mobil ya. Karena sekarang ya, yang dulu kelas menengah itu kelas bawah sekarang. Ketika lu lihat lu pengen belanja rumah, semuanya sudah mahal sekali. Rumah 2 miliar tuh udah nggak proper, rumah 1 miliar tuh udah nggak bisa ditinggalin. Lu harus tingkatin income, lu besarin jumlah uang yang bisa disimpan dan lu investasikan di aset-aset yang langka dan diinginkan banyak sama manusia, aset-aset masa depan. Lu jangan nabung di bank, lu belinya Bitcoin, lu belinya indeks Nasdaq, lu belinya Chinese tech, lu pelajarin aset-aset langka yang diinginkan sama banyak orang tuh apa. Lu jangan stuck di rasa aman, karena di dunia ini nggak ada yang aman. Ya lu rasa aman dengan gaji lu, besok lu dipecat sama bos lu, apa yang aman? Lu rasa uang lu aman di bank, dimakan inflasi besok. Lu jangan ngerasa lu udah kerja keras ya, cuman kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya. Habis itu lu nyalain YouTube, lu nonton influencer sampah lagi. Lu kalau mau dengerin video gua pun, lu dengerin di jalan pulang gitu. Ketika lu kerja, lu jalan pulang, lu di KRL dempet-dempetan, lu dengerin video gua. Lu di mobil lu yang LCGC itu, lu dengerin video gua ya. Ketika lu sampai ke rumah, lu udah gak nonton video gua. Yang lu lakukan apa? Aksi. Oke, ini gimana nih ya, udah sampai rumah nih, income-nya nambah lewat mana? Gue belajar apa nih ya? Gimana caranya gue ngerti AI? Gimana caranya gue ngerti trading crypto buat dapat income tambahan? Mulai pelajarin gitu. Jangan cuma lu nonton-nonton begini di malam hari, lu angan-angan lu tidur besok kerja di kerjaan sampah lu lagi. Gue percaya ya, kalau uang ini, lu anggap uang lu, uang gua, semua konglomerat di dunia itu uangnya dijadiin satu ember gede gitu ya. Habis itu dihitung jumlah manusianya ini, 8 miliar ya kan, sekian. Dibagi duitnya, ya kan, dibagi rata. Itu dalam waktu 1 tahun, udah balik lagi uangnya ke gue punya triliunan lagi, lu miskin lagi, lu tahu kenapa? Karena uang tuh cuma datang ke mereka yang layak, uang tuh datang ke mereka yang pintar, ya. Uang tuh datang ke mereka yang tahu cara ngerti main gamenya. Ada yang mungkin denial gue ngomong ini, enggak apa sih gue tabung di deposito, enggak, lu goblok gitu. Makanya ada di desa ya, yang waktu itu dapat mobil, lu lihat semuanya sekarang. Ketika mereka dapat uang banyak, mereka beli mobil, rame-rame itu miskin semua. Karena miskin itu mental. Jadi jangan ngerasa, oh lu saya nggak privilege, saya nggak ini, saya nggak punya kesempatan. Lu goblok. Udah, gitu. Lu miskin sama dengan lu manusia goblok. Gak mungkin lu bisa pintar kalau lu miskin. Kemiskinan itu adalah penyakit kayak wabah. Satu desa dapat uang banyak, mereka beli mobil, ya kayak wabah, miskin lagi pasti. Desa itu memang ditakdirin yang udah miskin gitu orang-orangnya. Ya lu harus ambil aksi. Tadi gue bilang tadi, lu pulang income-nya gimana tambahin ya. Ketika lu diajak nongkrong teman-teman, lu pikir nih kalau nongkrong keluar duit berapa ratus ribu nih. Ini kalau gue investasikan masa depan future value-nya berapa. Lu harus pikir, apakah keputusan yang saya bikin hari ini 10 tahun lagi akan matters atau enggak? Itu framework-nya gitu. Ketika gue mau investasi, ketika gue mau lakukan suatu usaha, ketika gue mau lakukan suatu aksi, apakah video yang gue bikin ini saat ini gue bacot di depan kamera ini ya buat ngomong ke orang-orang gak berguna kayak lu itu, apakah akan berdampak nih 10 tahun? Kenapa? Karena misi gue pengen bebasin lu semua dari rantai finansial. Gue pengen bebasin lu semua dari sistem perbudakan finansial. Makanya video ini gue bikin gitu. Jadi gue tahu yang ngerjain juga cuma sedikit, paling cuma 10.000 orang yang ngerjain. 3 juta nih manusia nih semuanya pecundang, paling 10.000 yang jadi orang. Nah lu mau jadi salah satu dari 10.000 itu atau enggak? Karena sangat kompetitif sekali loh. Kalau lu harus tahu dunia ini sangat kompetitif. Untuk lu jadi 0,01, lu tau gak what it takes untuk jadi 0,01? Itu kayak lu datang ke stadium ya, isinya 10.000 orang ya. Ini berantem sampai mati gitu kan. Lu keluar jadi satu-satunya pemenang. Lu mau jadi orang kaya, lu harus jadi 0,01. Nah, mampu gak lu dari 280 juta orang Indonesia itu? 0,01. Lu gak usah jadi kayak gue tuh 0,000001 mungkin gitu kan. Gue mungkin 1 gitu. Dari Indonesia 270 juta tuh 1 dari 280 juta gitu.
Disuruh satu apa, negara luas ini berantem semua sampai mati, gue satu yang berhasil. Gue nggak minta lu jadi gitu, tapi lu bisa nggak di stadium 10.000 orang lu jadi berhasil? Karena jadi kaya itu adalah kompetisi nomor satu dunia ini. Kenapa? Karena itu waktu orang yang dibekukan. Uang tuh waktu orang yang dibekukan. Semua orang mau punya uang, semua orang mau punya kebebasan. Karena lu nggak bisa punya kebebasan kalau nggak punya uang. Fundamental dasarnya manusia. Itu kita nggak mau jadi budak, kita mau jadi orang yang bebas. Tapi kalian udah dikondisiin sama semuanya, sama media, ya, sama propaganda untuk jadi budak gitu. Ketika gue bilang sistem sekolah itu scam, kalian bilang enggak, sekolah itu enggak scam. Lu lihat Peter Thiel gitu, yang investasi di Palantir, yang bikin investasi di Facebook. Dia bilang apa? Kuliah tuh nggak berguna gitu. Tapi orang-orang yang kuliah di luar negeri, oh enggak Peter, kalian kan goblok gitu. Lu kalau ikutin gua ya, gua ngajarin lu di borong Bitcoin aja, duit lu udah double. Nah, gua tanya udah double belum duit lu? Terus kalau lu masih mikir gitu, oh bahwa saya lebih pintar ya dari dia. Enggak, lu lebih bego pasti gitu. Lu udah gua ajarin nih, oke, lu nambahin kamu, lu sisa duitnya gimana? 50%, oke, lu beliin Bitcoin, 30% lu taruh mana? Lu beli kelas AI kayak kelas trading crypto, terserah lu beli 30%. 20% lu pakai buat apa? Lu pakai untuk dana cadangan lu. Gitu. Itu lu baru taruh di bank. Ini udah gua ajarin nih, simple step. Lu mau jadi kaya 2 tahun di simple step nih. Income-nya tambahin, kayak gaji 10 juta. Income-nya tambahin gitu. Karena gue liat sukses tuh seperti kata yang gampang banget dilempar sama orang-orang. Oh dia sukses, oh bos gue sukses. Oh dia kerja di konsultan di sini, dia sukses. Itu gembel bos konsultan lu, gue kasih tahu. Oh tapi dia keren, dia gajinya tinggi, gajinya 100 juta. Oh iya, gue tahu tukang bakso bikin 100 juta gitu. Itu uang receh gitu. Oh dia naik mobil sedan warna putih. Gue tahu LC ada bisa naik pakai mobil itu. Gitu. Bos lu bukan siapa-siapa. Ya. Jadi sukses itu kayak seolah-olah gampang banget dilempar gitu kata-katanya. Oh dia itu orang yang sukses. Dari mana dia orang yang sukses? Bos lu itu cuma di kantor kecilnya doang kelihatan sukses. Dia keluar dari gedung kantor lu ya, ke depan tukang warung aja kagak tahu dia itu siapa. Terus gimana caranya lu ngomong bos lu itu sukses? Role model lu harus lu benerin gitu. Siapa nih yang lu mau ikutin untuk lu beneran jadi orang? Bos lu ketika keluar dari kotak kecilnya itu, ya gedung kecilnya itu, dia keluar set gitu kan, dia makan aja, nobody gives a fuck, nggak ada yang peduli sama dia. 2 tahun sampai 2027 itu menurut gue cukup untuk lu jadi kaya. Ya kalau lu bener-bener tekun, lu naikin income-nya besar, lu bener-bener tekun, cukup untuk jadi kaya. Gue pengen lu tulis, jadi gue pengen lu aksi nih sekarang nih buat lu di sini, gue pengen lu buka notes lu tulis, lu buka buku kayak persetan, lu buka apapun terserah, lu tulis gitu. Lu tulis apa? Yang pertama, income lu mau naik berapa nih bulan ini nih? Gaji 10 juta, oke. Gue mau cari side income. Misalnya gue mau belajar trading crypto, gue dapat tambahan 3 juta per bulan. Kecil-kecil dulu aja targetnya. Jadi oke, gue pengen income gue 13 juta nih nambah. Atau income gue 20 juta deh. Gue pengen 10 juta dari kerja, 10 juta dari trading crypto ya. 20 juta nih ya. Income gue mau 20 juta. Oke, itu income. Investasinya nih. Dari 20 juta itu tadi gue mau taruh mana? Oke, 10 juta gue mau taruh Bitcoin ya. Sisanya apa lagi nih? Gue mau taruh di mana lagi? Oke. 7 juta gue pengen investasi untuk gue leher ke atas. Gue tabung dulu untuk bulan depan gitu. 3 juta buat apa? Oke, taruh di bank untuk hidup. Gue pengen lu catat itu. Terus lu ada target asetnya. Lu hitung tuh. Oh, aset saya sekian, aset saya 30 juta. Bulan depan aset saya tuh udah 50 juta. Bulan depan aset saya tuh udah 70 juta. Bulan depan lu catat lagi. Aset saya 100 juta. Lu kalau gak pernah catat kayak begitu, lu gak akan pernah jadi kaya. Gue dulu pas masih miskin, duit gue 10 miliar gitu, 20 miliar. Itu gue catat. Gue catat terus gitu, oh pertambahan aset. Kalau sekarang emang udah kagak bisa dicatat gitu. Karena kalau lu bahkan todong gue pakai pistol di sini, duit lu berapa? Gue nggak bisa jawab. Gitu. Ada yang di Singapura, ada yang di sini. Gue harus hitung dulu, rekap semua. Gue tanya tim gue, ya kan. Gue tanya orang finance gue ini berapa gitu. Exactly-nya berapa pun nggak tahu, karena kan fluktuasi ya. Gue ada berbagai macam aset, fluktuasi terus setiap hari. Kecuali lu udah begitu duitnya, baru lu boleh nggak catat gitu. Orang lain, itu pun orang lain yang catat. Lu tinggal tanya, oke berapa nih hal ini. Lu harus belajar gitu untuk investasi gitu kan. Lu join komunitas, lu investasi di relasi, lu ketemu orang kanan kiri. Cari orang yang mau bertumbuh. Jangan lu jadi kecoa yang sama di tongkrongan sampah lu dengan 3-5 orang sampah itu. Lu nongkrong sama kecoa, terus lu jadi kecoa gitu. Lu jadi kecoa kelima gitu. Tapi lu 1, 2, 3 kecoa. Oh gak mungkin begini bro, begini. Terus ngomongin politik kayak dia paling ngerti. Ya kan, kayak dia seolah-olah dia punya lembaga survei politik begitu kan. Gak penting gitu, gak penting. Lu fokus di diri lu ya. Fokusin ngapain lu berantemin hal yang lu tuh gak ada gunanya gitu buat berantemin. Jadi daripada lu jadi kecoa kelima, lu stop.
Lu dengerin video-video bermanfaat karena lu lihat ke depan harga rumah tuh mahal, Bos. Harga mobil tuh nanti mahal, ya. Lu nggak bisa biayain istri lu. Dunia ini makin kompetitif apalagi untuk lu laki-laki, ya. Lu dilihat kayak sampah sama dunia kalau lu nggak punya duit. Lu gimana caranya istri lu mau nganggep lu sebagai laki-laki? Ini buat suami-suami pecundang di sana kan tugas laki-laki apa? Memproteksi dan provide. Kalau nggak ada yang namanya uang, gimana caranya lu proteksi? Gitu. Kalau nggak ada uang, gimana caranya lu provide untuk anak-anak dan istri lu? Jadi untuk lu orang-orang ya, laki-laki nggak berguna, lu sadar gitu. Jangan lu cuma nyalahin dunia terus gitu. Seolah-olah kayak bos lu yang susah, ini kerjaan yang lu yang susah. Bukan dunia yang susah, dunia itu gampang, lu yang bego gitu. Lu telan egonya gitu. Ketika gua ngomong itu telan egonya. Itu kebenaran yang pahit. Kalau gua mau ngomong nih kebohongan yang indah, gampang gua ngomong ke lu gitu. Oh nggak apa-apa, dunia ini memang susah, yang penting lu bisa makan hari ini. Tapi enggak nyatanya, karena gua tahu lu setahun depan mati kalau lu begitu. Dengan inflasi ya, produktivitas kayak sekarang, jumlah uang yang dicetak kayak sekarang, lu mati. Ini gua ngomong begini karena gua peduli sama lu ya. Gua peduli, gua pengen lihat keluarga lu tuh bahagia. Gue pengen lihat lu bisa bahagiain orang tua lu bisa bahagiain istri lu, bisa bahagiain anak-anak lu. Jadi jangan jadi orang bebal, egonya terlalu tinggi gitu. Karena manusia itu jatuhnya karena pride, egonya terlalu tinggi. Gue ketika ada orang lebih kaya, nih orang punya 200 triliun ngasih tahu gue, oh Tim ini cara bikin sistem begini ya. Oke siap. Gue nggak ada tapi bang, gue nggak ada begini. Orang kebanyakan tapi itu goblok gitu. Hidup itu terlalu singkat, lu jangan main-main. Hidup tuh singkat. Ya. Tapi gimana kalau ambil resiko, takut ngambil resiko untuk kerja tambahan, untuk berinvestasi. Lu sadar, lu udah punyanya 0 ya. Lu tuh gak punya apa-apa gitu. Lu kalau gak punya duit berapa, 50 miliar, 100 miliar, lu gak punya apa-apa gitu. Lu nothing tulus kok menurut gua. Ya. Lu kira uang 10 miliar lu itu aman gitu kan. Lu kira lu punya uang 5 miliar di bank tuh aman buat hidup di sini. Jawabannya enggak. 10 miliar ya lu taruh di bank ya. Tahun depan tuh udah jadi berapa? 9 miliar. Purchasing value aslinya. Nah kalau aja lu gak paham gimana lu mau survive. Dalam waktu mungkin ya 6 tahun duit itu udah setengah. Lu gak bisa beli apa-apa. Ya ini lomba gitu loh. Dan lu jangan harap lu lomba lawan kecoa kayak teman-teman tongkrongan lu. Lu lomba nyari duit sama orang kayak gua. Lu lomba sama konglomerat. Ya kita mau lomba cara cari duit sebanyak-banyaknya. Karena gue percaya sebagai tugas gue, sebagai orang yang diberkati untuk mempunyai lebih, untuk bantu orang-orang seperti lu semua. Untuk bantu-bantu gitu loh. Ketika gue punya uang, gue bantu orang, gue bangun sekolah. Gue bikin TK, gue bikin SMA, gue bikin SLB, gue bikin TK lagi di Lombok, gue bikin TK lagi di Kupang, gue bikin TK lagi nih bulan ini di Sumba. Uang tuh gue percaya sebagai alat gitu. Dan gue pengen lu semua jadi nanti orang-orang yang bisa diberkati juga. Ketika lu punya banyak uang, ikuti jalan gue gitu. Lu bagi ke sesama lu bagi, lu lihat siapa yang susah, lu bantu. Karena tugas kita nanti, misalnya lu nonton gue, lu jadi orang-orang pintar. Tugasnya orang-orang yang punya otak dan kemampuan intelektual lebih adalah untuk bantu mereka yang di bawah. Jadi lu harus tahu gue begini bukan buat jelek-jelekin lu. Gue begini karena justru gue paling peduli sama lu. Gue lebih peduli sama lu dibanding orang tua lu sendiri. Orang tua lu liat lu jadi pecundang, dia diem aja. Ya kan. Malah dia ngenyek lu ketika lu mau coba sukses. Kalau gue enggak, gue percaya di sini ada at least ada 10.000 bajingan yang bisa jadi orang. Lu harus bisa bebas ya jadi manusia secara waktu. Karena dengan lu punya kebebasan waktu, lu punya kebebasan berpikir. Dengan lu punya kebebasan berpikir, lu bisa pikir, oh gimana caranya kita bantu umat manusia. Dengan itu kita bisa jadi spesies yang lebih sempurna teman-teman. Lu kalau cuma dapetin uang ya, lu cuma kerja, masuk KRL 9 ke 5, lu pulang, nabung gak bisa. Lu kayak tikus gitu. Manusia itu dilahirin untuk menciptakan sesuatu ya. Mungkin banyak yang nanya gue, oke Timothy, kalau uang lu sudah banyak sekali, sudah triliun, emang lu bisa habisin? Jawabannya enggak ya. Gue ngabisin sendiri juga sampai mampus juga gak bisa. Gue tuh beli mobil udah 30 miliar, 15 miliar gue beli. Itu udah gak habis gitu uang gue untuk diri gue sendiri ya. Gue udah beli macam-macam, lu mau ngomong lukisan juga gue beli, udah macam-macam yang gue beli gitu. Tapi fungsinya bukan itu ya. Uang pada fundamentalnya ketika lu udah punya banyak sekali, lu akan cari yang namanya creation. Karena manusia itu yang penting dia berkreasi akhirnya. Kenapa Elon Musk tuh akhirnya bikin impossible venture, kayak mau bikin roket ke luar. Jeff Bezos juga mau bikin yang sama. Manusia itu mau menciptakan sesuatu ya. Kita adalah pencipta sebenarnya. Seorang manusia kalau kita nggak mencipta di hidup kita nggak punya meaning, kita nggak punya purpose di hidup kita, lu cepat mati, percayalah.
Itu karena secara sel pun udah didesain seperti itu. Lu ketika lu percaya bahwa lu adalah pecundang, ya lu akan lu spiral, lu jadi depresi, lu jadi goblok, tambah depresi, tambah goblok, tambah goblok. Sedangkan kalau lu punya purpose, oke. Gue lahir di sini untuk apa? Gue lahir di sini, kenapa gue pengen punya uang banyak? Gue pengen bantu semua orang. Gue pengen kalian semua bisa bebas finansial. Gue pengen jadi orang yang bisa terusin tongkat estafetnya nih. Nanti lu jadi Timothy selanjutnya. Karena udah banyak kan yang lu lihat. Jadi gue pengen jadi tongkat estafet itu. Nah ini gue kasih ke lu nih. Lu jalan, lu lari gitu. Gue pengen lihat seberapa jauh lu bisa lari. Jangan cuman mau mimpi kecil ya, harus ada api di diri lu. Karena gue adalah orang yang bisa lihat api di dalam orang ya. Gue percaya itu awal kecil, tapi ada apinya. Mungkin pernah mau dimatiin orang tua lu, pernah mau dimatiin teman-teman lu. Tapi apinya itu ada ya di dalam jiwa lu. Ketika nonton konten seperti ini, lu ulang gitu, lu resapi ya. Jangan cuman lu nyinyir, jangan cuman lu ngerasa tersinggung. Karena gue bilang ya, semua perkataan gue adalah tes IQ. Kalau lu merasa tersinggung dengan statement gue, berarti lu orang bodoh. Karena komitmen adalah proses untuk mengeliminasi alternatif. Jadi kalau ketika lu komitmen untuk jadi kaya, lu eliminasi semuanya. Tongkrongan lu eliminasi semuanya. Gua untuk nyampe ke diri gue yang sekarang itu semua gue korbanin. Mau temen, mau pasangan, mau keluarga, semuanya gue korbanin. Kenapa? Karena gue tahu satu hal ya. Gue dilahirin di dunia itu bikin sesuatu. Ketika gue punya uang yang banyak, gue bisa menginspirasi lebih banyak orang. Ketika gue punya uang yang banyak, gue bisa bikin manusia jadi spesies yang lebih baik. Ya. Mungkin ke depannya gue pengen bikin civilization gue sendiri gitu. Gue pengen bikin peradaban baru gue sendiri. Gue pengen kumpulin semua komunitasnya sekarang jadi satu. Itu kenapa simbol yang lu lihat ya di semua Instagram gue, di YouTube gue. Itu banyak yang bingung itu simbol apa. Itu simbol matematika teman-teman. Itu simbol matematika itu namanya for all, untuk semua. Jadi gue pengen bikin peradaban baru yang untuk semua. Gue pengen menciptakan sesuatu yang akan berdiri lama setelah gue mati. Kenapa gue bikin ini Ronald Capital di sini sebagai permanent capital vehicle gue? Karena gue pengen punya sebuah fund, gue pengen punya sebuah dana abadi yang ketika gue mati ini masih bisa biayain semua mimpi-mimpi gue, ya, semua riset-riset yang gue mimpikan, semua yang gue mau bangun itu bisa didanai oleh satu dana abadi ini. Makanya gue bikin institusinya. Gue bikin juga tempat belajarnya. Gue bikin akademinya, gue bikin dana abadinya, gue bikin foundationnya. Ini semua fondasi, karena gue percaya ya, rumah yang dibangun di atas pasir itu gampang runtuh. Tapi sedangkan rumah yang dibangun dengan fondasi yang kokoh, mau ada badai segala pun tuh gak akan kenapa-napa. Yang gue lagi set itu adalah fondasi-fondasinya. Dan gue akan lagi nyari apa? Penerusnya. Siapa yang bisa nerusin visi gue ini? Siapa yang bisa nerusin mimpi-mimpi gue? Supaya nanti suatu saat peradaban baru yang gue pengen itu bisa jadi kenyataan. Jadi semua yang gue ciptakan sini gue punya agenda. Gue pengen kalian bisa bebas finansial, kenapa? Gue pengen kalian ikut di dalam peradaban baru gue. Jadi lu jangan nunggu lagi, lu udah tahu harus ngapain tadi ya. Lu udah tahu persis lu harus ngapain, waktu lu tinggal 2 tahun lagi. Ya, dan gak lama. Jadi sampai jumpa di puncak gunung.